Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Hari, tadi pertanyaan saya, betulkah ada wacana untuk membuat ganjil genap ini berlaku sepanjang hari alias 24 jam, Pak? Ya, kemarin memang sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan, rencana langkah tersebut akan diterapkan. Namun demikian memang kita lihat perkembangannya ke depan nanti. Apabila langkah penerapan ganjil genap ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini adalah salah satu emergency break untuk menahan laju perkembangan virus corona. Nah, kalau seandainya ini efektif, maka itu tidak akan kita lakukan. Namun demikian, maka kita akan lihat apakah ini efektif dan kemudian diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain, transportasi umum, termasuk terkait dengan masalah shifting 50% di perkantoran, pengawasannya seperti apa, begitu. Butuh berapa lama waktu untuk kemudian mengevaluasi apakah perlu kemudian emergency break ini berupa ganjil genap diterapkan sampai 24 jam? Ya, kurang lebih mungkin sekitar 14 hari atau bahkan mungkin 1 bulan. Nanti tinggal bagaimana kita melihat perkembangannya ke depan, kemudian nanti kita akan berkomunikasi, koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Kalau Pak Joko, apa tanggapannya kalau kemudian ada wacana seperti ini, Pak Joko? Ya, begini, mungkin kita melihat pada saat Asian Games ya. Pada saat Asian Games itu kan dari jam 6 pagi sampai jam 21 malam. Artinya pada saat itu juga kalau kita bicara lalu lintas cukup efektif juga, ya. Tapi kalau mau nih 24 jam ya tentu ada kajian sendiri lah, karena kalau sudah di atas jam 10 itu sudah 10 malam itu sudah agak berkurang mobilitas itu. Namun tadi kalau tujuannya memang mengurangi orang itu tidak bepergian untuk bekerja di rumah, tentunya perlu regulasi tambahan lagi. Jadi pemerintah pusat juga turut membantu untuk DKI ini. Dan di sisi lain kalau mau menambah orang menggunakan angkutan umum, ya diperbanyak angkutan umum yang bukan kereta ya. Kalau kereta sudah maksimal lah kondisi sekarang. Bagaimana tadi setiap kawasan perumahan di Bodetabek itu dilayani angkutan umum. Tentunya angkutan umum yang higienis, itu dijamin oleh pemerintah. Oke, tapi terakhir ini untuk Pak Joko, secara umum, kalau kemudian di DKI Jakarta beberapa hari berturut-turut kasus positif COVID-19-nya naik, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan untuk emergency break kalau kemudian ganjil genap itu masih dianggap sebagai keputusan yang sedikit memberatkan untuk para pekerja? Begini, jadi sebenarnya kalau kita bicara transportasi itu bicara hilirnya ya. Kita harus melakukan itu bicara hulunya. Transportasi itu hanya hilir aja. Jadi kalau mau kita benahi ya hulunya yang harus dibenahi, bukan di hilirnya saja. Kalau hilirnya saja ya memang halnya utak-atik ya ujung-ujung itu aja yang dilakukan. Tapi kalau hulunya ya tadi bagaimana orang masih dimungkinkan lagi untuk bekerja di rumah. Nah, peraturannya sudah berbeda, jadi bukan di transportasi lagi, sudah di luar itu. Oke, jadi kalau hulu ini siapa saja Pak yang kemudian harus terlibat di dalamnya? Ya, tentunya sekarang kan ada satgas ya satgasnya yang bisa memberikan solusi itu. Jadi kalau hanya katakanlah Provinsi DKI yang cukup berat kalau dia menangani, karena ini kan yang bergerak ini kan dari Bodetabek yang paling banyak. Ya, kalau Jakarta ini mungkin tidak begitu besar, tapi Bodetabek ini yang itu besar seperti itu sehingga satgasnya turut serta untuk membantu. Jadi nggak hanya DKI aja. Kita bicara sudah hulu, bukan hilir lagi ya. Oke, Pak Hari, terakhir untuk Anda, jadi besok apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat sebagai pengguna kendaraan pribadi? Ya. Pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada masyarakat bahwa kita menerapkan ganjil genap ini tujuan utamanya adalah membatasi pergerakan masyarakat untuk bisa lebih selektif prioritas, mana yang lebih penting untuk bisa keluar ke rumah. Kalau tidak penting-penting amat nggak usah keluar. Tujuannya adalah untuk menekan laju penyebaran virus corona. Jadi harus betul-betul selektif prioritas. Kalau nggak penting keluar ya sudah di rumah saja. Gitu, Mbak. Karena tilang penuh akan diberlakukan ya? Betul. Karena sudah lama, boleh diingatkan berapa denda yang harus dibayar seseorang kalau kemudian tertangkap tilang pelanggaran ganjil genap, Pak? Iya, pelanggaran ganjil genap itu melanggar pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar akan diberikan hukuman, diberikan tilang, denda maksimal 500.000.
dan subsidinya kurungan 2 bulan. Oke. Selama masa pandemi, kondisi serba sulit, 500.000 ini pasti sangat berarti untuk masyarakat. Jadi hati-hati. Besok pastikan Anda hanya keluar rumah kalau memang benar-benar perlu untuk keluar. Menggunakan kendaraan umum, pastikan protokol kesehatan selalu disiplin dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi AKBP Hari Purnomo, Wadir Lantas Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Joko Setiowarno, pengamat transportasi, juga sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat terus ya.